Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Hari ini Jumat 9 Mei 2025, kita akan memantau lokasi normalisasi baru nih di kali yang ada di Kampung Triti, Desa Banjarsari, Kecamatan Sukatani, teman-teman. Ya, bisa teman-teman lihat ini sedang ada proyek pelebaran sungai yang bernama Kali Triti. Di sana itu sedang ada alat berat eskavator yang sedang bekerja, bisa teman-teman lihat. Nanti kita akan berjalan menelusuri dari Kali Triti ini seperti apa nanti progres pelebaran sungainya. Silakan teman-teman pantau sampai habis ya. Jangan lupa teman-teman like, comment, share, serta subscribe channel Lensa Bangsa terlebih dahulu, agar nanti teman-teman ke depan bisa terus ikut memantau seluruh proyek normalisasi yang ada di Kabupaten Bekasi dan juga daerah-daerah ataupun wilayah-wilayah lain yang ada di Jawa Barat. Bisa teman-teman lihat ini kiri dan kanan dari Kali Triti ini masih area pesawahan, karena memang fungsi dari Kali Triti ini adalah sebagai daerah aliran sungai untuk irigasi, teman-teman. Jadi fungsinya itu untuk mengairi persawahan. Dulunya, menurut penuturan dari beberapa warga, Kali Triti itu lebarnya itu bahkan sampai ke bahu jalan ya, teman-teman. Tapi selama bertahun-tahun itu mengalami penyempitan. Untuk di tahun 2025 ini, pemerintah Kabupaten Bekasi lewat Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi itu melakukan inisiatif agar mengembalikan fungsi dari Kali Triti ini. Karena memang fungsi dari Kali Triti ini tuh sangat vital, teman-teman. Karena beberapa titik persawahan, kalau menurut warga sekitar yang juga petani, itu mengatakan bahwasanya sering terjadi kekeringan ketika musim kemarau. Karena untuk mengairi persawahan sebelumnya itu hanya mengandalkan Kali CBL. Karena Kali Triti ini selama bertahun-tahun itu bisa dibilang fungsinya itu menurun ya, teman-teman. Debit airnya itu sangat kecil sehingga tidak mampu mengairi persawahan-persawahan yang ada di sini dan juga yang ada di belakang perkampungan sana, teman-teman. Nah, ini itu sudah berjalan ya proyeknya. Bisa teman-teman lihat itu dari ujung tadi saya berdiri sampai ke sana itu sudah lumayan ya progresnya. Tinggal nantinya mungkin nanti dari sisa-sisa tanah yang ada di kiri dan kanannya itu akan diangkut, teman-teman, sepertinya. Di ujung sana itu ada alat berat ya, teman-teman. Ada alat berat yang sedang bekerja. Kita nanti lihat seperti apa gerak dari alat berat untuk melebarkan kembali Kali Triti ini, dan sebelum dilebarkan itu seperti apa kondisinya, teman-teman. Nanti kita bisa lihat, karena sejak awal saya memperkirakan sisa dari Kali Triti itu hanya sekitar 2-3 meter aja. Sekarang itu lebarnya sudah 8-10 meter ini. Ya, jadi sudah cukup signifikan ya perbedaannya dari awal dan juga ketika sudah dinormalisasi. Dan di situ juga terpantau ada beberapa warga yang sedang menonton ya, menonton dari alat berat yang sedang bekerja. Sambil teman-teman pantau aja dulu, kita agak sedikit mendekat, teman-teman. Nah, untuk normalisasi Kali Triti ini tuh jarang ya, jarang media-media ataupun channel-channel yang memberitakan, karena mungkin belum tahu lokasinya, teman-teman. Belum tahu lokasinya,
Dan juga memang giat pembangunan ataupun normalisasi yang ada di Kabupaten Bekasi itu cukup tinggi teman-teman, cukup tinggi. Di beberapa titik itu sedang dikebut pengerjaannya, baik itu di Kali Baru atau Kalimati yang ada di Tambun Selatan, ataupun Kali Gabus yang sering juga saya kabarkan melalui video-video sebelumnya. Jadi memang semuanya itu dikerjakan secara serentak. Nanti juga pasca dari pembuatan video ini, saya akan juga ikut memantau kali Pulau Timaha teman-teman yang ada di Babelan, yang konon katanya sudah ada surat edaran dari Kasatpol PP Kabupaten Bekasi untuk agar warga-warga yang mendiami bangunan liar di kali Pulau Timaha tersebut untuk segera membongkar mandiri bangunan. Sekarang kita pantau dulu ya teman-teman dari progres normalisasi Kali Triti ini. Ini alat beratnya cuma satu ya teman-teman, cuma satu, dan proyek ini tuh berlangsung selama 3 bulan. Terhitung mulainya itu dari 30 Maret teman-teman, 30 Maret 2025. Kali-kali yang sedang digali ini dulunya memang sudah tertimbun teman-teman, sudah tertimbun endapan dari tanah ya, sehingga tidak terlihat lagi sepadan kalinya. Nah ini sedang dikeruk terus oleh alat berat, sehingga nantinya muncul ya sepadan sungai baru. Terpantau di depannya juga terdapat beberapa pohon ya, yang sedikit nantinya pasti menyulitkan alat berat. Kemungkinan juga nanti akan ditebang terlebih dahulu teman-teman, atau akan diangkat dulu ya untuk pohon-pohonnya, karena kemungkinan nanti rutenya itu akan lurus teman-teman, bahkan sampai ke kampung sana. Dan juga beberapa warga menuturkan nanti juga ada beberapa rumah yang memang kena teman-teman, kena penggusuran dan sudah mendapatkan surat peringatan ya. Karena ini nanti akan sampai belakang juga teman-teman, ini belum sampai ke perkampungan, masih ada di depan ini. Pohon-pohonnya teman-teman, tadi saya bilang akan dirobohkan, ternyata ya bukan diangkat ataupun ditebang, tapi dirobohkan langsung oleh alat berat. Alat berat akan maju teman-teman. Luar biasa ya, pohonan-pohonan yang menghalangi sementara harus terpaksa dirubuhkan dan disingkirkan terlebih dahulu, karena memang memperlambat gerak dari mengerukkan kalinya teman-teman. Jadi sedang disingkirkan terlebih dahulu. Bisa dilihat ya, juga ramai banget warga yang sedang memantau teman-teman, warga-warga Triti ya, Desa Banjarsari. Beberapa warga juga mengatakan
menyatakan bahwa memang mereka mendukung dan mengapresiasi normalisasi dari Kali Triti ini, karena memang dulunya itu Kali Triti ini itu sebagai sumber peradaban, teman-teman, peradaban yang ada di Desa Banjarsari. Karena banyak aktivitas warga ya, utamanya ketika mereka membajak sawah, kerbau-kerbaunya itu dimandikan di sini, teman-teman. Kita masih terus pantau ya, teman-teman. Aparat masih berjibaku untuk membersihkan semak belukar dan juga lumpur-lumpur sedimentasi yang mengendap selama berpuluh-puluh tahun di dasar Kali Triti. Teman-teman bisa lihat sendiri aja, itu nggak ada ya, nggak ada sepadan kali, itu semua semak belukar, pohon-pohon, dan juga kiri kanannya itu ada area sawah ya. Kemungkinan juga ini adalah bagian dari pemanfaatan lahan, teman-teman. Tadinya mungkin ini tanah negara ya, tapi karena memang selama berpuluh-puluh tahun itu tidak mengalami pelebaran sungainya, lama-lama malah makin menyempit, jadi sebagian lahan itu dimanfaatkan ya oleh warga untuk menanam, mau itu tanaman-tanaman perkebunan ataupun tanaman-tanaman padi seperti ini. Geraknya susah untuk bergerak, susah untuk bermanuver, karena memang sangat sempit ya ruang geraknya, terhalang oleh tanah. Nah itu lagi sedang diangkut di tanah. Lumpurnya luar biasa ya, teman-teman ya, sangat apa ya, sangat banyak ya. Tapi sekarang bisa teman-teman lihat sendiri ya, ketika sudah digali itu airnya itu langsung mengalir, teman-teman. Kita nggak terbayang ya kalau misalkan beberapa tahun lagi tidak dilakukan proyek normalisasi seperti ini, air-air hujan yang turun itu mau ditampung di mana kalau misalkan tidak ada sepadan sungai di daerah ini. Bisa jadi malah menggenangi sawah-sawah yang ada di sini dan membuat kerugian bagi para petani. Kalau misalkan sampai terjadi banjir, otomatis tanaman-tanaman padi juga kemungkinan akan mati, teman-teman. Patahkan, teman-teman, dahan-dahannya. Dirobohin dulu. Pohon yang mungkin udah bertahun-tahun juga ya, jadi mungkin akarnya juga sudah menjalar, teman-teman, jadi sehingga menyulitkan ya kalau misalkan diangkat, sehingga ya dipatahkan mau nggak mau batangnya. Nah itu akarnya, teman-teman, lihat, waduh. Untuk warga-warga sini tuh mayoritas itu petani, teman-teman, karena memang untuk Desa Banjarsari ini lahan pertanian masih cukup banyak ya, tidak banyak perumahan-perumahan yang ada di sini, tidak seperti desa-desa lainnya yang ada di Kecamatan Sukatani yang sudah mulai banyak perumahan. Kedepan juga pemerintah Kabupaten Bekasi kalau memang ingin mendukung ketahanan pangan itu harus mempertahankan lahan pertanian, teman-teman, untuk kemudian memproteksi lahan pertanian agar tidak terus menjalar ya izin-izin terhadap perumahan-perumahan baru, karena nantinya dampaknya cukup mengkhawatirkan ya apabila terjadi krisis pangan, karena kita tahu padi adalah sebagai sumber primer makanan utama dari masyarakat Indonesia. Jadi harus diperhatikan ya, bagi segi pertanian itu tidak boleh lagi ada izin-izin perumahan baru.
Kita masih terus pantau ya. Berat masih akan bekerja ini sampai sore teman-teman, sampai jam 5 biasanya ya. Ya, progres di sini kalau teman-teman nggak bisa dapatkan di media ataupun channel lain, kami dari Lensa Bangsa akan terus ya menginformasikan normalisasi Kampung Triti ini kalinya. Nanti kita akan update secara berkala teman-teman, entah 2 hari sekali atau 3 hari sekali ya. Untuk di hari Jumat ini progresnya baru sampai sini nih. Kita nggak tahu nanti untuk hari selanjutnya atau minggu selanjutnya apakah sudah sampai sana ataupun belum, kita nggak tahu. Tapi kayaknya beberapa hari lagi juga udah sampai ke ujung yang ada di perkampungan sana teman-teman. Itu batang pohonnya sekarang yang lagi diangkat ya teman-teman. Batang pohonnya sedang diangkat. Memang agak sedikit menyulitkan ya kalau misalkan ada semak belukar seperti ini. Alat berat itu harus ekstra bekerja keras ya operatornya. Beda ketika kondisinya itu tidak ada semak belukar, itu mudah teman-teman. Lumpurnya juga mudah diangkat. Tapi kalau udah ada semak belukar seperti itu biasanya juga ada akar-akar ya yang keras gitu, yang sedikit menyulitkan untuk proses dari pengangkatan lumpurnya. Masih susah teman-teman ya, sedang membuka jalur terlebih dahulu ini seperti ini. Ini posisi sudah asar teman-teman, itu masih terus berlanjut ya untuk prosesnya. Sepertinya sedang memang dikebut karena beberapa kali itu alat berat yang ada di sini itu mengalami kendala-kendala teknis teman-teman. Sekarang itu lagi beroperasi ya, otomatis ketika memang tidak ada kendala teknis pasti akan dikebut teman-teman. Oke, nah itu sepertinya sedang break atau istirahat terlebih dahulu ya teman-teman. Kan memang sedang ajan asar di sini. Oke ya, untuk update dari Kali Triti ini untuk hari ini dicukupkan sekian dulu aja. Nanti kita akan update secara berkala teman-teman ya. Teman-teman pokoknya pantau terus di channel Lensa Bangsa. Saya akhiri, mohon maaf teman-teman, jangan lupa bantu like, komen, share, serta subscribe channel Lensa Bangsa. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.